Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan melakukan presentasi pada kali ini. Di pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul tentang sholat. Memasuki materi yang pertama yaitu pengertian sholat. Pengertian sholat menurut bahasa adalah doa, dan menurut istilah sholat adalah pekerjaan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Dan secara dimensi fikih, sholat adalah beberapa ucapan atau rangkaian ucapan dan perbuatan atau gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. B. Dasar hukum sholat, hikmah sholat, dan filosofi sholat. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dan harus dilaksanakan berdasarkan ketetapan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Hukum sholat sendiri adalah wajib aini, yang berarti kewajiban yang ditunjukkan kepada setiap orang yang telah dikenai beban hukum atau mukallaf, dan tidak lepas dari kewajiban seseorang dalam sholat kecuali bila dilakukan sendiri sesuai dengan ketentuan dan tidak dapat diwakilkan. Hikmah sholat sendiri di sini ada 4, yaitu adanya ketenangan batin, adanya pembentukan kepribadian, hilangnya semua kegelisahan dan kesusahan, dan mencegah terjadinya perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Riki Saputra. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Desi Munawarroh, filosofi sholat. Sholat merupakan salah satu ibadah yang membutuhkan kondisi akal yang sehat. Salah satu sholat cara yang sangat penting agar bisa mencapai kekhusyukan adalah dengan membaca dengan memahami apa yang kita baca di saat sholat. Di dalam sholat ada 2 doa yang sangat penting. Yang pertama ada doa terkandung di dalam surah Al-Fatihah, dan yang kedua terkandung dalam doa di antara 2 sujud. Gerakan i'tidal merupakan sinyal khusus agar orang yang bisa berlaku lurus, karena gerakan berdiri tegak setelah rukuk menunjukkan sujud yang merupakan wujud dari kepatuhan total seorang hamba. Lafal, takbir, tahmid, dan tasbih yang ada di dalam sholat merupakan bentuk kontraksi kesadaran bahwa Allah Maha Besar dan pengakuan Allah Maha Agung, Maha Suci, dan Maha Luhur. Posisi meletakkan kepala di atas tempat sujud ini menunjukkan kedaifan seorang hamba di hadapan Allah. Manusia tunduk kepada segala perintahnya. Selanjutnya syarat-syarat dan rukuk sholat. Syarat wajib sholat ada 4. Islam, baligah, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari hadas dan najis. Syarat syah sholat: suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua suci badan. Yang ketiga telah masuk waktu sholat. Yang keempat menghadap kiblat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Selanjutnya ada rukun-rukun sholat. Yang pertama ada niat. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima ruku dengan tumakninah. Yang keenam duduk di antara 2 sujud. Yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan duduk yang terakhir membaca tasyahud pada waktu duduk terakhir. Yang kesembilan membaca sholawat atas nama Nabi. Yang ke-10 mengucapkan salam. Yang ke-11 tertib. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang kedua tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat. Yang ketiga berbicara dengan sengaja, sebagaimana hadis riwayat jamaah ahli hadis, kecuali Ibnu Majah dan Zain bin Arqam. Pernah kami berbicara pada waktu sholat, masing-masing dari kami berbicara dengan temannya yang ada di sampingnya, sehingga turun ayat, dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Yang keempat banyak bergerak dengan sengaja. Yang kelima makan dan minum. Yang keenam menambah rukun fi'il seperti sujud 3 kali.
Yang ketujuh, tertawa. Yang kedelapan, mendahului imam sebanyak 2 kali. Hal-hal tersebut menjadi batal dan sholat tersebut mesti diulang lagi dari awal. Selanjutnya, hal-hal yang dapat menghalangi sholat. Yang pertama, karena cuaca yang dingin. Yang kedua, karena hujan yang sangat lebat. Yang ketiga, ketika dihadapkan dengan hidangan makanan. Yang keempat, ketika mau buang air kecil atau besar. Yang kelima, karena mengalami sakit yang kronis dan parah. Yang keenam, karena tertidur pulas. Yang ketujuh, karena banjir besar. Yang kedelapan, karena gangguan keamanan seperti gangguan binatang buas. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.